Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Sebelum memulai acara ini, saya ingin menyapa dulu narasumber kita pada hari ini adalah Ustadz M. Arif SAG. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat, semoga Ustadz sehat selalu ya Ustadz dengan keluarga dan selalu Allah berikan keberkahan kepada keluarga beliau. Dan yang kedua adalah Ustazah Ifa Laila SAG SHMH. Apa kabar Ibu Ifa? Alhamdulillah. Sehat ya Bu Ispa? Alhamdulillah. Dan yang saya banggakan dan saya sayangi adalah ibu-ibu Majelis Taklim Harunia. Apa kabar ibu-ibu semua dan bapak-bapaknya? Sehat ya? Alhamdulillah. Sehat dan selalu semangat dan tersenyum ya ibu-ibu. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari ini kita bisa berkumpul di acara taklim kita yang kita adakan setiap pekannya. Dan semoga kita selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita menjadi Allah yang paling takwa. Dan selalu mudah-mudahan kita selalu mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, sebelum kita mendengarkan tausiah dari narasumber kita pada hari ini, marilah kita buka dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk acara pertama adalah lantunan salawat yang akan dibawakan oleh Majelis Taklim Nahdlatus Syakirin, pimpinan dari Ibu Mawardiah. Kepada Majelis Taklim dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya hidup di
titipan harta dan anak jadi perhiasan, tingkatkan takwa, kuatkan iman, akan selamat di hari kemudian. Akan selamat di hari kemudian. Antar jenazah 3 perkara, amal dan harta, sanak saudara, harta dan anak tinggal semua, amal yang soleh jadi temannya. Amal yang soleh jadi temannya. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya, astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya. Tiba di kubur, hidup kembali, mungkar dan nangkir akan mengadili. Saat itulah mulut terkunci, tangan menjawab, kaki bersaksi. Tangan menjawab, kaki bersaksi. Walau hartamu melimpah ruah, semuanya ini akan tiada. Hidup di dunia bagaikan raja, suami tercinta takkan membela. Suami tercinta takkan membela. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya, astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya. Banyak-banyaklah mengingat mati, itu semua datangnya
badan dibungkus berkain putih, badan dibungkus berkain putih. Walau dirimu cantik jelita, Israel datang tiada berharga. Suami menangis sebelah mata sambil mencari siapa penggantinya. Sambil mencari siapa penggantinya. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal hataya. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal hataya. Umur manusia akan ditanya sejak ia lahir hingga matinya. Selagi mudanya, selagi sehatnya, semuanya ini ada tulisannya. Semuanya ini ada tulisannya. Banyaklah amal selagi mudamu, jagalah diri, tabur jasamu. Harta dicinta bukan milikmu. Pilihlah amal jadi bekalmu. Minal khataya. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi lantunan selawat yang dibawakan oleh Majelis Taklim Nahdlatus Shakirin. Selanjutnya kita dengarkan bersama-sama tausiah dari Ustadz M. Arif SAG
yang mana pada hari ini bertema tentang istiqomah dalam kebaikan. Dengan Ustadz dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu Majelis Ta'lim Quran Haruniyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat melaksanakan aktivitas ta'lim Quran. Semoga Allah berikan kepada kita kesehatan, kekuatan dan keistiqamahan dalam melaksanakan kebaikan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada subuh hari ini kajian kita tentang istiqamah dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Imran alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang dengan Allah Subhanahu wa taala ketika mereka berdiri, duduk dan berbaring. Wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Sehingga mereka juga senantiasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang istiqamah berarti dalam orang yang senantiasa melakukan kebaikan. Konsisten melaksanakan kebaikan, baik mereka berdiri, duduk maupun berbaring, dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, istiqamah ini adalah kunci dalam amal kita. Misalnya kita melaksanakan sholat, istiqamah dalam sholat, tepat waktu dan selalu mengerjakan setiap waktu, setiap maksud waktu sholat itu. Jadi bukan berarti kita hari ini sholat besok tidak, itu tidak istiqamah. Istiqamah itu terus menerus mengusahakan kebaikan itu. Nah, melakukan kebaikan adalah hal yang mudah, sebenarnya mudah, tidak susah. Misalnya kita mengucapkan salam setiap bertemu dengan saudara kita.
Setiap masuk rumah salam, istiqamah. Jangan sampai kita tidak melakukan itu atau melakukannya tidak terus menerus. Seperti kita juga melakukan sedekah misalnya, istiqamah dengan sedekah walaupun sedikit, tapi tetap kita lakukan setiap waktu, setiap saat. Istiqamah itu adalah kewajiban setiap mukmin yang akan meningkatkan ketaatan serta akan menjauhkan diri dari segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kebaikan itu perlu kita lakukan terus-menerus, rutin. Walaupun kecil perbuatan itu, jika kita lakukan terus-menerus, insyaallah dia menjadi besar. Nah sekarang kita lihat, ternyata ibu-ibu tidak semua orang bisa melakukan amal itu secara istiqomah. Ada yang melakukannya satu minggu ini, minggu depan tidak ada lagi. Itu yang tidak istiqomah. Hari ini laksanakan, besok tidak, minggu depan laksanakan, minggu ke depan tidak lagi. Nah, itu yang tidak dibenarkan. Kemudian beberapa keutamaan yang bisa kita lakukan. Pertama, melaksanakan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan amalan yang konsisten. Jadi senantiasa melakukan amal secara istimrariyah, terus menerus, istimrar, terus menerus, walaupun kecil amalan itu. Misalnya kita sering membaca Al-Quran, walaupun sedikit, tapi rutin setiap hari. Nah, kita kerjakan. Jangan sampai pada hari ini banyak sampai 5-6 juz. Besok enggak lagi, satu minggu kosong, enggak ada baca Quran. Demikian kita juga ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sedikit, cuma 33 kali aja dalam satu kali salat. Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tetap kita laksanakan setiap habis salat. Walaupun hanya 33 kali. Atau kita bersalawat minimal 10 kali pagi dan 10 kali sore. Walaupun hanya 10 kali aja, tapi rutin, istiqamah, konsisten kita laksanakan. Nah, yang parah ini kan kalau dia beramal, dia borong. Kalau satu hari ini full pagi sampai sore, atau berjam-jam, atau bulan Ramadan kita berselawat, baca Quran, tapi setelah itu dah lagi. Nah, ini yang tidak istiqamah. Maka kita melaksanakan amalan yang dicintai Allah SWT dengan melaksanakan secara istiqamah, konsisten.
Kemudian amalan seperti ini merupakan sesuatu yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, berbuat sesuatu yang tepat dan benar, kalian kalian amal yang penting di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang terus menerus meskipun sedikit, ya, terus menerus walaupun sedikit amalan itu kita kerjakan. Ini adalah yang pertama, amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sedikit tapi terus istiqamah, terus menerus kita lakukan, konsisten dengan amal itu. Yang kedua, terhindar dari kesedihan dan kekhawatiran. Jadi keutamaan bagi orang yang istiqamah dalam amal, ya, itu akan terhindar dari kesedihan dan kekhawatiran. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah Subhanahu wa taala, mereka istiqamah, alladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Kemudian dia istiqamah dengan keimanannya itu. Rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka Allah akan menurunkan malaikat kepadanya. Allah takhafu wa la tahzanu. Dan berkata kepada mereka, jangan kamu takut, jangan kamu bersedih hati. Wa basyiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Berikan kabar gembira kepada mereka ke surga yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu. Di dalam surah Al-Imran itu surah Al-Ahqaf ayat 13, ya. Al-Ahqaf ayat 13. Alladzina idal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Jadi kalau orang-orang yang istiqamah nantiasa melakukan kebaikan, insyaallah dia akan diberikan Allah ketenangan di hatinya. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa bersedih hati. Jadi orang yang istiqamah itu tidak akan takut dengan kehidupan ini. Pasti Allah akan bantu kita. Tidak akan sedih dengan apa yang dihadapi. Jadi jangan sampai yang dapat nikmat kita senang, tapi ketika kita mendapatkan cobaan, kita bersedih. Sedih terus, tidak berhenti. Dia sedih itu sedang-sedang saja, jangan berlarut-larut. Habiskan maksimal 3 hari lah sedih itu. Udah itu balik lagi untuk melakukan kebaikan. Jangan sedih membuat kita menjadi tidak bisa bergerak. Sedih ya terus, tidak ada kebaikan yang dilakukan. Sedih boleh, menangis boleh, tapi jangan panjang-panjang, lama-lama, berhari-hari. Ya, cukuplah 3 hari lah kali, dah itu selesai. Kenapa? Menyelesaikan masalah itu tidak cukup dengan sedih. Menyelesaikan masalah itu tidak cukup dengan
nangis. Tapi harus melakukan kebaikan, melakukan perubahan. Jadi tidak cukup dengan saja nangis saja. Nah, ini terhindar dari kesedihan dan kekhawatiran. Kemudian yang ketiga, dijanjikan surga. Orang yang istiqamah itu di Allah surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihim malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Dijanjikan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Surga yang tinggi orang-orang istiqamah itu. Jadi yang pertama, orang yang istiqamah itu tidak akan takut dan sedih hati. Kedua, dijadikan surga. Ya, itu orang-orang yang istiqamah. Ini yang ketiga, dijadikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu surga yang sesungguhnya nanti di akhirat kelak pasti diberi Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang istiqamah. Kemudian yang keempat, orang istiqamah itu dilapangkan rezekinya. Dilapangkan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang terus-menerus Allah berikan kepada kita. Jadi jangan khawatir. Dalam Quran disebutkan orang-orang istiqamah itu dimudahkan segala urusannya dan dilapangkan rezekinya. Pasti. Jadi jangan khawatir dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita semua. Pasti Allah berikan. Orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan kemudahan dalam segala urusan. Kemudahan dalam segala urusan. Ada apa persoalannya Allah mudahkan. Kemudian warzuquhu min haitsu la yahtasib. Akan diberikan rezeki dari tempat yang tidak duga-duga. Nah, ini orang-orang yang bertakwa. Ya, tentu bertakwa kan identik dengan keistiqomahan. Istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam ibadah. Ini menghadirkan Allah akan berikan kita jalan keluar dari segala kesulitan hidup. Ya, kesulitan apapun. Kan kadang-kadang kita ini kan yang pelik itu masalahnya ada sekarang ini kan kesulitan dalam bidang ekonomi. Ya. Kesulitan dalam masalah pendidikan anak. Ya Bu ya, berat kan? Sekarang ini barang-barang udah meningkat naik. Ya. Yang kedua, kita kadang-kadang menghadapi kehidupan ini, persoalan anak kita juga gampang. Ya. Tidak mudah menghadapi kehidupan sekarang ini. Banyak hal-hal yang perlu kita perbaiki dalam kehidupan kita. Insyaallah
dengan kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita senantiasa istiqamah dan kebaikan, Allah akan berikan kita kemudahan dalam urusan-urusan kita, dan juga Allah berikan kita rezeki di tempat yang tidak diduga-duga. Kita tahu kita rezeki itu datang dari mana. Allah berikan kepada kita, kita pun tidak ngerti. Tahu ada ya. Ya, nah itu yang keempat. Itu yang keempat, di lapangan rezeki kita. Jadi jangan kita merasa khawatir dan bersedih hati dengan apa yang Allah berikan. Barangkali rezeki kita kurang sekarang ini, jangan bersedih hati. InsyaAllah besok masih ada. Ya, ndak hari ini besok ada. Ndak mungkin ndak ada terus. Ndak ada tiap hari, ndak mungkin. Pasti hari ini ndak, besok insyaAllah ada. Tahun ini ndak, tahun depan ada. Kalau saya kata begitu. Kalau belum waktu masa kita, mungkin masa anak kita. Kalau kita ni susah, mungkin insyaAllah anak kita Allah mudahkan. Kan banyak orang yang naik haji itu karena anak juga ada. Anak, orang bisa umrah itu karena ada anak. Rezeki anak, bukan hanya rezeki kita. Nah, jadi itu anak itu juga membawa rezeki. Jadi jangan sampai ada anak yang tidak diperbaiki, yang tidak dididik dengan baik. Karena rezeki itu ada daripada anak itu. Allah katakan setiap anak yang lahir itu membawa rezeki. Jadi jangan takut ketika Allah berikan kepada kita anak. Kenapa? Karena anak itu membawa rezeki bagi kita. Ya. Nah, itu yang keempat, ya. Istiqamah itu melapangkan rezeki kita. Yang kelima. Yang kelima. Terus dicatat ketika tidak mampu melakukannya. Kita berniat untuk istiqamah. Walaupun kita tidak mampu melakukannya, tapi dicatat sebagai kebaikan. Di catatan kita itu terus kalau ada kita niat untuk kebaikan. Kalau diamalkan berlipat ganda pahalanya. Berganda. Kalau kita tidak lakukan, kita sudah dapat pahala. Jadi dilakukan, pahalanya bertambah, dan dilakukan, insyaAllah juga diberikan satu kebaikan. Jadi setiap amal kita niatkan saja. Amal kita niatkan, misalnya saya mau sedekah hari ini, itu sudah ada pahalanya, bawa niat tuh. Jadi kebaikan itu kalau kita lakukan, kalau kita niatkan saja, kita dapat kebaikan. Kalau kita lakukan, bertambah pahalanya. Jadi jangan sampai kita tidak punya niat, tidak punya keinginan untuk melakukan kebaikan. Dalam pikiran saya itu sudah dapat pahala, kata Nabi. Jadi setiap kebaikan yang kita lakukan, walau tidak kita kerjakan, tapi tetap ada pahala. Kalau dikerjakan, berlipat pahala. Ini Bu, itu barangkali 5 hal yang bisa kita lakukan untuk kebaikan, untuk istiqamah dan kebaikan.
Rasulullah SAW mengatakan, jika seseorang melakukan safar, perjalanan, maka dia akan dicatat melakukan amal kebaikan. Ketika mukmin tidak berpergian dan dalam keadaan sehat, itu diberikan pahala oleh Allah SWT. Niat saja itu. Oleh karena itu banyak niat terus. Niat melakukan kebaikan pada hari ini apa-apa jadi dicatat. Dicatat boleh untuk melakukan kebaikan. Amalan apa nih? Ya, walaupun kita tidak sempat melakukan, ada pahalanya. Kalau dilakukan berlipat ganda pahalanya. Oleh karena itu, ibu sekalian, ini yang saya lakukan. Barangkali kita sudah agak siang, tapi sepanjang lebarnya untuk istiqamah dalam kebaikan. Jadi yang pertama tadi, amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dua, terhindar dari kesedihan dan kekhawatiran. Jika ada kesedihan dalam diri kita, kekhawatiran, cepat dengan Allah Subhanahu wa taala. Berzikir, astagfirullahaladzim. Kemudian segera melakukan kebaikan. Yang ketiga, janjikan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, dilapangkan rezekinya. Yang kelima, terus dicatat ketika tidak mampu melakukan kebaikan itu. Demikian barangkali dan bolehlah melakukan kebaikan itu dari yang kecil hingga yang besar. So, nanti kita lanjutkan dengan materi selanjutnya. Mudah-mudahan kita dapat melakukan apa yang diajarkan pada hari ini. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ibu-ibu, itulah tadi tausiah dari Bapak Ustadz M. Arif SAG tentang istiqomah dalam kebaikan. Bisa juga istiqomah itu adalah teguh dalam pendirian. Apapun yang kita lakukan harus selalu istiqomah tadi. Jadi ada 6 cara untuk bisa kita menggapai istiqomah itu, yaitu 1, meletakkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya. Jadi cinta kita kepada suami dan anak kita, lebih cinta lagi kita kepada Allah. Terus yang kedua adalah senantiasa berzikir kepada Allah, mengingat Allah dikala kapanpun, dimanapun kita berada, ya. Terus yang ketiga, senantiasa berpikir tentang kebesaran ciptaan Allah. Ciptaan Allah itu banyak ya. Jadi berpikirlah yang selalu yang baik-baik saja. Terus yang kelima adalah selalu mengenali nama-nama Allah, yaitu Asmaul Husna. Ya. Harus ingat kita minimal pelajari 1 sampai 5, 5 sampai 10, 10 sampai 15 dan seterusnya. Dan keenam adalah membesarkan perintah dan selalu dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tadi 6 cara untuk menggapai istiqomah kita, ya. Mudah-mudahan apa yang Ustadz M. Arif sampaikan bisa kita lakukan hari-hari ya, ibu-ibu, selalu istiqomah dalam hal kebaikan. Continue setiap hari kita lakukan. Baiklah,
Selesai sudah acara kita pada hari ini. Marilah kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.